Kelompok Britania 11 IP1. Let's watch the video. Perang Britania bisa dibilang sebagai salah satu kemenangan penting pertama sekutu di Perang Dunia Kedua dan salah satu titik balik penting. Kemenangan Inggris di Britania meyakinkan sekutu bahwa mereka bisa menahan serangan Jerman. 26 Mei 1940 sampai 4 Juni 1940, tentara Inggris, Prancis, Belgia, dan pasukan sekutu lainnya beramai-ramai pergi ke Dunkirk agar mereka bisa dievakuasi ke Inggris. Prancis kemungkinan besar akan jatuh dan kembali ke Inggris menjadi satu-satunya alternatif bagi prajurit sekutu yang nggak mau ditangkap dan dihabisi oleh pasukan Jerman. Operasi Dynamo, kode untuk evakuasi Dunkirk, bisa dinyatakan sukses karena kurang lebih 194.000 pasukan Inggris dan 140.000 tentara Belgia dan Prancis bisa diselamatkan. Hal tersebut membuat sekutu bisa menyelamatkan 338.000 nyawa pasukan yang berharga untuk pertempuran di kemudian hari. Winston Churchill, sang Perdana Menteri Inggris, tahu bahwa tinggal menunggu waktu saja sebelum Prancis jatuh. Dan meskipun Prancis belum menandatangani perjanjian apapun dengan Jerman, Churchill paham bahwa melawan Hitler tidak bisa dengan sikap lunak seperti yang dilakukan pendahulunya oleh Chamberlain. Hitler berkali-kali melanggar kebijakan appeasement. Hal ini meyakinkan bahwa Hitler hanya bisa dikalahkan langsung dengan menggunakan militer dan bukan melalui jalur diplomasi. 18 Juni 1940, Churchill membacakan pidato terkenalnya di Dewan Rakyat atau House of Commons dalam bahasa Inggris. Di pidato yang berjudul This Was Their Finest Hour ini, Churchill menyatakan bahwa pertempuran ini akan berdampak besar bagi kelangsungan kekaisaran, kehidupan, serta peradaban Inggris. Kita tahu bahwa jika pulau ini jatuh, maka Eropa akan jatuh. Namun, jika rakyat Inggris mau bersatu dan melawan, maka Eropa masih bisa memiliki kesempatan untuk bebas dari Hitler. Maka dari itu, Churchill meminta seluruh rakyat Inggris untuk berjuang bersama agar kekaisaran Inggris dan Commonwealth dapat bertahan 1000 tahun lagi. Perkataan ini membakar semangat penduduk Inggris, dan kelak, semangat mereka akan berpengaruh besar bagi pertempuran Britania-Inggris. Jika dibandingin dengan Jerman, Inggris nggak punya pesawat yang cukup canggih untuk menyaingi pesawat Jerman Bf-109. Pesawat karya William Messerschmitt ini adalah apex predator di udara. Pesawat ini memiliki Daimler-Benz DB601 sebagai mesinnya yang berkekuatan 1000 tenaga kuda serta 20 mm rem otomatis. Bentuknya ringan, namun tenaganya besar membuatnya bisa mencapai kecepatan setinggi 570 km per jam. Semenjak Perang Saudara Spanyol, pesawat Bf-109 ini digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pesawat escort, fighter, serta pengebom. Nah, untuk mendandingi pesawat Messerschmitt Bf-109 yang mutakhir ini, Inggris cuma punya pesawat Hawker Hurricane atau Spitfire yang jauh lebih lambat dan kurang canggih dibandingkan Bf-109. Bf-109 menyimbolkan keindahan dari teknik mesin Jerman, namun pesawat ini nggak sempurna. Pesawat itu boros banget BBM-nya, dan nggak cocok digunakan dalam pertempuran yang lama dan jauh dari tempat pengisian BBM, karena dia harus bolak-balik isi bensin. Tapi di sisi lain, Inggris juga punya keunggulan yang nggak disadarin dan diperhatikan oleh Jerman, guys. Seperti yang kita ketahuin, Perang Dunia II tuh bukan pertempuran pertama gitu yang menggunakan pesawat sebagai senjatanya. Di Perang Dunia I, pesawat-pesawat seperti Sopwith Camel, Halbertas CL-2, Sikorsky Ilya Muromets, dan bahkan pesawat legendaris ya guys, kayak Red Baron Fokker DR-1 itu menghiasi udara pertempuran di Perang Dunia I ya guys. Semenjak Perang Dunia I juga, para ilmuwan dari seluruh negara-negara, tak terkecuali Inggris, mencoba untuk mencari cara nih, gimana mengembangkan sistem pertahanan udara mereka. Pada tahun 1934, seorang ilmuwan Skotlandia bernama Robert Alexander Boutson-Watt mencoba menggunakan radio guys untuk membantu melacak pesawat di udara. Dia kelak akan dibantu dengan Arnold Wilkins dan Edward George Bowen. Pada 17 Juni 1935, mereka berhasil mendemonstrasikan metode ini dan sukses ternyata. Ketika gelombang radio dikirim dari pusat menara dan radio, jika gelombang tersebut menabrak sesuatu di udara seperti pesawat, mereka akan memberikan gema yang mengirimnya kembali ke menara stasiun. Nah, gelombang ini berkali-kali dikirimin dalam waktu yang sudah ditetapkan agar mereka bisa melacak posisi dan pergerakan pesawat lawan tersebut. Namun tentunya gelombang ini nggak bisa mendeteksi apakah ini pesawatnya burung atau pesawat yang juga terdeteksi. Hal ini diperlukan beberapa orang yang bekerja di stasiun penerima radio demi memverifikasi apakah benda yang terbang tersebut adalah sonar atau bukan. Nah, akhirnya para wanita yang bergabung di Women Royal Air Force diperkerjakan di sini, dan biasanya mereka akan memverifikasi benda tersebut dengan laju kecepatannya. Burung tentunya akan bergerak lebih lambat dibandingkan pesawat.
Agar mengecilkan terjadi komunikasi dalam koordinasi akan penerimaan radar ini, Inggris membangun sistem yang namanya dowding. Dowding system ini sangat efisien dan hanya membutuhkan waktu 14-16 menit sejak penerimaan radar sebelum pilot dipersiapkan untuk terbang menghadang musuh. Hal ini penting karena jika kita teliti ya guys di video-video sebelumnya, kita udah lihat kalau waktu sedetik apapun tuh berharga di video pertempuran Kursk dan pertempuran Singapura. Penundaan rencana serta kehilangan waktu akan membuat musuh bisa memanfaatkannya untuk keunggulan mereka, ya guys. 10 Juli 1940, seorang prajurit Inggris yang menggunakan binokular melihat nih guys, banyak pesawat dengan lambang HMS Croix datang ke Selat Inggris. Lambang HMS Croix di badan pesawat itu menginfokan bahwa pesawat itu adalah pesawat Luftwaffe dan mereka datang untuk mengebom banyak daerah penting di Inggris. Inggris sebenarnya sudah mengantisipasi serangan Luftwaffe ini. Ketika Jerman menyerang, biasanya dimulai dengan mengebom tempat-tempat penting sebelum tank dan pasukan menghujani daerah pertempuran. Namun Inggris sudah mempersiapkan pertahanan mereka dengan baik. Pada tanggal 13 Agustus, Jerman berusaha untuk menghancurkan lapangan udara dan stasiun radar Inggris. Namun tentunya Inggris tidak tinggal diam dan membiarkan pertahanan mereka dirusak begitu saja. Kedua belah pihak pun bertempuran mati-matian dan membuat baik Jerman dan Inggris kehilangan banyak pesawat dan kombatan mereka, terutama di tanggal 18 Agustus. Inggris mengejutkan Hitler dengan mengebom Berlin pada 25 Agustus 1940. Selain itu, beberapa daerah di Ruhr juga hancur akibat pengeboman Inggris. Hitler merasa marah dengan pengeboman Inggris ini, yang terus berlanjut hingga dia mengumumkan bahwa Jerman akan melakukan Vergeltungsangriff atau retaliation attack pada 4 September 1940. Dia menginginkan pengeboman terpusat di kota-kota, terutama di London, biar mereka tahu rasa akan kekuatan Jerman. Vergeltungsangriff yang diperintahkan oleh Hitler ini adalah salah satu keputusan fatal pertama yang dilakukan Hitler saat Perang Dunia II. Sebelumnya, komando Jerman sudah mengetahui target mana saja yang penting untuk dibom demi mempersiapkan invasi ke kepulauan utama Inggris. Daerah-daerah tersebut adalah pusat radar Inggris beserta pangkalan RAF yang biasanya ada di luar kota-kota besar. Memfokuskan pengeboman di London dan kota-kota besar akan membuat target sebenarnya menjadi terabaikan dan membuat Inggris mendapatkan keunggulan akibat dari keputusan Hitler itu sendiri. 7 September 1940, Jerman memulai The Blitz dan memfokuskan pengeboman di kota-kota besar seperti London dan Birmingham. Birmingham merupakan kota di mana Birmingham Small Arms Factory berada. Di Birmingham Small Factory inilah senjata-senjata seperti Stanley Enfield dibuat. Kelak, Birmingham akan menjadi kota dengan kerusakan terparah kedua setelah London akibat The Blitz dan disusul oleh Liverpool. Pada 15 September 1940, Jerman mengerahkan seluruh tenaganya hingga membuat banyak korban jiwa dan bangunan rusak. Namun, RAF Royal Air Force sanggup melawan pasukan Luftwaffe tersebut dan mengakibatkan banyak kasualitas juga bagi mereka. Hitler telah memberikan waktu 8 hari yang berharga bagi RAF untuk beristirahat, memperbaiki infrastruktur seperti radar dan pangkalan yang rusak, serta mengganti para pilot yang sudah gugur dengan yang baru. Hal ini membuat Inggris tahu kemana Jerman akan pergi karena ada radar dan melumpuhkan secara efektif. Tanggal 15 September 1910 dikenal sebagai Battle of Britain Day karena membuat Inggris yakin bahwa mereka berhasil mempertahankan kepulauan utama Inggris. Jerman telah menghabiskan sumber daya mereka untuk mengebom kota-kota yang besar dan Luftwaffe bisa dibilang sudah kalah karena banyak dari mereka yang sudah lumpuh. Ketika pesawat Luftwaffe gugur, mereka tidak bisa menggantinya, namun Inggris bisa mengganti pesawat mereka yang sudah gugur karena mereka memiliki pabrik-pabrik yang telah dibangun kembali. Saat tanggal 15 September 1940 ini, Luftwaffe hanya berfokus untuk menurunkan moral penduduk Inggris dengan mengebom mereka saat malam hari. Tapi moral penduduk Inggris sudah sangat tinggi dan mereka memiliki persiapan yang baik. Saat alarm dibunyikan, semua penduduk dengan cekatan cabut dari tempat tinggal mereka dan pergi ke stasiun bawah tanah untuk mendapat perlindungan. Kelak pemerintah Inggris juga akan tergerak untuk memperhatikan kesejahteraan penduduk mereka saat The Blitz di kemudian hari. Para wanita memberikan snack dan penduduk anak-anak seperti pie, roti, sosis, dan coklat. Kadang juga ada pemusik yang diundang untuk memberikan hiburan di stasiun bawah tanah ini, guys. Pada akhir Oktober 1940, Hitler, Göring, dan petinggi Jerman lainnya sadar bahwa Jerman nggak mungkin memiliki kesempatan lagi untuk melaksanakan invasi di kepulauan utama Inggris. Seperti Jepang, yang kelak meninggalkan rencana mereka untuk menguasai pesisir barat as setelah kalah dari Midway, Jerman pun juga meninggalkan rencana mereka untuk menguasai kepulauan Inggris. Terlepas dari hal ini, Jerman masih tak terkalahkan dan menakutkan di mata sekutu. Inggris merasa nih, dirinya tuh nggak mengalahkan Jerman, namun mereka cuma mempertahankan daerahnya.
Hitler juga masih percaya dan haus akan kemenangan. Setelah kegagalannya di Inggris, Hitler mengalihkan perhatiannya untuk mempersiapkan Jerman melawan Uni Soviet, negara target untuk politik Lebensraumnya. Bagi Hitler, melawan Uni Soviet yang sudah cedera berat akibat pertempuran melawan Finlandia itu merupakan hal yang tepat. Meskipun pada akhirnya mereka menang pada Maret 1940, Hitler yakin bahwa Uni Soviet adalah negara yang cupu karena Finlandia aja bisa gitu negara kecil ngelawan Uni Soviet yang sebesar itu. Padahal jumlah area dan populasi mereka tuh jauh di bawah Soviet. Seperti kata Hitler, kamu hanya tinggal perlu mendobrak pintunya dan seluruh struktur busuk mereka akan hancur berantakan. Hai, terima kasih sudah menonton.